Hai guys, ketemu lagi sama aku Rini Kwitkova. Terima kasih udah nonton video ini. Dan ya, finally aku mau bikin video makeup lagi kali ini karena udah lama banget absen. Karena as you know, ini Ukraina lagi perang dan sekarang aku pikir kayak life must go on ya kan. Jadi kita nggak bisa kayak menunggu terus tanpa ngelakuin apapun karena ya sampai saat ini perang belum selesai kayak gitu. So ya, sesuai dengan title sama sesuai dengan judul sama thumbnail, aku bakalan make upin salah satu warga Indonesia yang di Ukraina dan dia udah tinggal selama 2 bulan di rumahku guys, karena dia lagi ngungsi gitu. Jadi pas awal-awal perang temenku ini dari kota yang sangat jauh di Ukraina selatan sana, atau I forgot itu di Dnipro, pokoknya kota Dnipro. Dan dia pas perang mulai itu dia ngungsi ke West Ukraine, Ukraina Barat, which is kota aku. Dan dia udah tinggal di rumah aku udah lama banget. Dan besok hari Sabtu dia bakalan pulang balik lagi ke kota asalnya, karena itu tadi life must go on ya kan. Jadi ya untuk bikin kenang-kenangan buat dia, jadi aku mau make upin dia kayak gitu guys. Karena ini udah rencana lama banget ini, karena udah lama nggak make upin orang juga. So oke guys, daripada aku kebanyakan opening ya, kebanyakan cincong, let's get into the video. Dan aku akan kenalin sama kalian teman aku ini. Let's get into the video guys. Ceng ceng ceng. Cus guys. Cus guys. Silakan Mbak, say hi to my friend. Hai guys. Hari ini aku bakal jadi modelnya Mbak Rini. Kenalin dulu dong, siapa namanya? Namaku Ayu. Kita sama-sama WNI. Dari mana? Dari Bali. Usianya berapa? Usianya 18. Oh iya. Enggak, 23. 23, saya 21. So oke guys, jadi ini kita happy banget ya. Kita lupa sama perang kalau kayak gini nih. Nah jadi aku hari ini bakalan ngerias Mbak Ayu. Aku bakalan make over Mbak Ayu. Dan habis itu kemana Mbak? Belanja? Supermarket. Beli bahan pangan. Iya. Beli sembako guys. Iya. So oke guys, aku bakalan nge-make over Mbak Ayu ini kayak apa ya? Makeup natural ya Mbak. You like natural ya. Yes. So oke, kita langsung aja. Dan aku akan berdiri aja ya. Aku mau fokusin ke mukanya Mbak Ayu aja ya. Let's get started. Oke guys, jadi di layar kalian ini ada Mbak Ayu ya. Dan oke, aku akan tunggu dulu ya. Mejanya harusnya di sini. Depanku ya. Oke. Ready? Yuk. So oke guys, sekarang kalian di sini lihat wajahnya Mbak Ayu doang kan, jadi aku berdiri aja karena kalau aku dandanin orang suka dengan berdiri. So oke, Mbak Ayu ini mukanya baru aja dicuci dan aku bakalan pakai Rimmel Fix Instagrow ini 2-in-1 primer and setting spray. Aku bakalan ngeset mukanya Mbak Ayu dulu. Merem Mbak? Dan setelah itu aku akan kipas dulu. Melek aja nggak apa-apa Mbak. Melek. Udah boleh? Iya, melek aja nggak apa-apa. Kok ini belum? Oke, setelah itu aku bakalan pakai moisturizer guys, pelembab. Mbak Ayu ini sebenarnya kulitnya itu berminyak. Combination atau berminyak? Kombinasi minyak. Berminyak tapi kombinasi ya. Jadi dia itu berminyak tapi nggak banyak. Kombinasi, ya T-zone ini yang paling parah ya kan Mbak. Tapi ini ada sedikit pori-pori, jadi kayaknya itu adalah kombinasi berminyak kayak gitu. Kalau aku kombinasi kering guys. Oke, aku akan pakai Aku akan pakaikan ke bajunya Mbak Ayu. Mbak Ayu ini jarang pakai skincare guys. Gimana ini? Bukan jarang, kurang moisturizer Mbak. Moisturizernya Mbak Ayu serum aja nggak cukup loh, seriusan. Iya. Aku pakai serum sama krim, cuma kadang malas. Jangan kebablasan. Masker harus Mbak. Jarang sih masker. Masker harus seminggu sekali 2 kali. Aduh enak banget ya kalau wajah dipegang-pegang gitu. Oh iya guys, by the way Mbak Ayu ini terapis loh.
Kalian kalau ke Ukraina dan main ke kota Dnipro, cus kontak Mbak Ayu. Iya. Ini Bali spa, Bali terapis kayak gitu. Iya. Biar addicted. Iya guys. Ini pijatannya enak banget guys, seriusan. Aku aja udah ngerasain pijatan Anda enak. Aku berasa Niki makeup model. Ini kan emang Anda model. Iya. So oke guys, setelah foundation aku bakalan setelah moisturizer aku bakalan pakai foundation ini yang dari NYX Total Control. Nah, ini kenapa aku pakai ini, karena dari hanya foundation inilah yang cocok buat dia. Bukan hanya sih, ini pas aja cocok sama kulitnya Mbak Ayu kayak gitu. So oke Mbak, aku akan taruh beberapa drop di sini. Oke, setelah itu aku akan ratakan pakai ini. Jadi ini di kasur aku guys, aku agak naik gitu. Tuh, ntar kita lihat makeover jadinya seperti apa Mbak Ayu, manglingi apa enggak gitu ya. Kalau Mbak Ayu bisa dikenali apa enggak? Mbak Ayu kan dari Bali nih. Kalau jadi pengantin itu ada istilah manglingin nggak? Manglingin itu apa ya? Guys, maklum ya, manglingi itu nggak bisa dikenali itu tadi loh Mbak. Oh, kayak dipingit gitu ya? Kayak bukan, lu dipingit guys. Bukan, manglingi itu kayak bukan Anda gitu. Oh, iya kayaknya iya. Anda aja nggak tahu. Gimana kata kalimatnya apa? Namanya? Kalau di Jawa itu manglingi. Di Bali kayaknya sama di Indonesia deh, nggak bisa dikenali. Guys, spesial. Spesial. Kata-kata spesialnya kan. Nah, oke guys. Maaf ya Bu, kamus grammar bahasa Indonesia kurang. Pokoknya kebanyakan bahasa jadi campur-campur gitu, campur-campur. Kayak harus campur. Iya guys, jadi Mbak Ayu ini suka bahasa. Jadi agak kesana Mbak. Suka bahasa. Jadi dia belajar banget bahasa, banyak banget bahasa. Habis itu bahasa Indonesianya dia tuh acak-adul sumpah. Iya, aku tuh kadang ini istilah-istilah tuh lupa. Bukan lupa, kayak udah di ujung tanduk tapi nggak bisa dikeluarin. Lah, jangan negatif. Maksud aku kayak udah inget. Oh, maksudnya 95%. Udah di tenggorokan. Udah tenggorokan inget, tapi nggak jadi keluar gitu. Gitu kayak lupa gitu. Ya Allah, ini foundationnya pas banget loh sama kulitnya Mbak Ayu. Iya. Jadi guys, di Bali itu nggak ada kalimat manglingi. Tapi kan apa namanya? Mungkin ada ya istilahnya, cuman aku kurang tahu sih kalau istilah yang kayak sampai nggak bisa dikenali itu apa ya. Mungkin bahasa Balinya ada, cuman kalau dikatakan secara biasa, cuman istilahnya itu kayak apa ya, mangling itu nggak ada apa ya. Mungkin aku nggak tahu. Sorry guys. Just telepon ke rumahnya. Tapi di Bali itu kalau nikahan ini ya, apa namanya, aksesorisnya banyak banget ya. Makeupnya juga tebel banget. Ya, aku nggak suka. Look up Mbak. Enggak Mbak, rule-nya ya kalau pengantin Indonesia itu kan apa namanya, banyak banget tuh aksesorisnya, ya kan? Nah, makeupnya harus lebih strong. Oh gitu ya. Karena kalau enggak dia Kalah bakalan ya? kalah sama aksesorisnya. Bener, kayak bener. gitu. Iya benar. Ya nggak sih? Oke, dan ini concealernya aku pakai apa itu? Lupa Bu. Ini Maybelline. Jadi kalau di Bali Mbak Ayu nggak suka, ya karena rule-nya itu Mbak Ayu. Iya sih, karena banyak aksesoris terus warna-warni juga. Iya. Nah kalau makeupnya biasa aja, makeup bridal, ya kalah dong. Bener-bener. Kalau Tapi aku suka makeup bridal sih, kayak simple, natural, elegan gitu. ya iya, orang putih doang kan bridal, paling bu juga bunga. Look up Mbak Ayu, look up. Nah oh ya nih guys, jadi Mbak kasih saran dong, kok bisa kerja di luar negeri sebagai terapis. Siapa tahu ya guys, Yeah. kalian di Bali atau
apa namanya, punya ketertarikan kayak terapis, pijit kayak gitu, terus bisa kerja ke luar negeri, karena Mbak Ayu ini udah kerja ke berapa negara Mbak? Aku pernah ke Maldives, 1. terus aku ke Dubai. Dubai, Maldives sama Dubai guys. Tapi habis itu aku keburu nikah sih, jadi langsung pindah ke Ukraina gitu. Mungkin teman-teman aku yang belum nikah itu mereka masih kayak milih pengennya kerja di negara mana gitu. Kalau belum Jadi nikah, boleh ada pilihan ya Mbak? kalau maksudnya udah banyak pengalaman sih lebih gampang nyari kerjaan gitu. Jadi tipsnya kalau kalian ada minat, ada apa sih? Kalau dibilang itu niat lah dibilang. Terus kalian ngerasa bahwa kalian itu bisa, choose kursus. Ada company. Di mana tuh? Di Bali. Di Bali ada, tapi kayaknya di luar Bali juga ada deh. Terus tapi mending di Bali sih, karena banyak di sana. Karena di Bali itu ada beberapa perusahaan yang misalnya kalian pengen ekonomi tuh. Jadi Anda diajarin secara gratis, dikasih uang bensin, terus langsung dikirim ke luar negeri gitu. Oh, jadi, gitu guys. itu kisah aku dulu, karena kan kayak nggak ada biaya ya, gitu. Cuman yang kayak gini nih, Anda harus siap-siap, kayak gajinya agak kecil karena kan diikat kontrak. Tapi kalau kalian ada bekal lah, modal gitu, bisa cari kursus, terus berangkat sendiri. Jadi ini kemungkinan gajinya lebih gede gitu. Oh, jadi harus ke sekolah dulu ya Mbak? Iya, Sekolah iya. dulu. Jadi ada kursusnya ya? Iya, ini kayak nggak sembarang gitu. Itu di Bali banyak ya? Banyak. Oh, terus kalau ke sana langsung daftar aja gitu. Daftarnya ada duit nggak? Harus bayar nggak? Nggak tahu ya, aku nggak tahu ya. Kalau yang Baju kalau waktu bayar aku daftar nggak bayar, karena aku kan aku belajar aja gratis. Bahkan aku berangkat pun gratis. Pokoknya tinggal tanggung ya kayak baju sendiri, koper sendiri kayak gitu. Jadi aku gratis waktu aku. Jadi potongan gaji. Jadi gajinya itu kayak nggak dibilang sih potongan, cuman dikecilin gitu. Jadi untuk biaya ini ya? Iya semuanya. Oh gitu. Tapi kalian setidaknya ada keringanan lah, nggak utang banyak-banyak di awal gitu. Jadi gajinya kontraknya berapa tahun nih? 2 tahun. 2 tahun. Oh jadi kota untuk negara bisa pilih sendiri? Enggak. Ini kalau yang berangkat pertama nggak bisa pilih, tergantung company-nya mau taruh mana gitu. Nah, cari ini company atau kayak apa, lembaga pendidikan massage gitu atau apa sih? Dia kayak ngajarin kayak sekolah spa, workshop, apa sih, massage center. Oh, massage center. Itu terus dia punya training center sendiri, terus dia juga punya company langsung, jadi ngirim ke luar negeri langsung ngirim ya. Jadi worldwide company gitu. Ini bahkan ada hubungannya dengan company di UK, Standard Laser namanya. Kalau ada dari kalian yang kerja di kapal pesiar Standard itu pasti tahu deh. Gitu. Iya. Wah, ini bagus. Berarti emang bukan pijit aja ya Mbak? Berarti bukan terapis doang ya? Bukan, banyak. Oh, jadi ini perusahaan kayak nggak megang terapis aja. Jadi orang yang jadi yang berada di kapal itu ya? Jadi itu juga company-nya juga iya. Cuman kan karena kita di Bali, kita dikirim ke daerah yang kayak South Asia kayak gitu, ke Middle East gitu, karena kan udah jauh ya, ke Middle East aja udah jauh gitu. Jadi ini company-nya tuh apa ya, kayak sertifikat aku tuh sebenarnya kayak internasional gitu. Karena namanya kan Mandara Spa ya, jadi Mandara Spa itu worldwide. Mandara Spa, inget ya, bisa dicek di Google deh. Ntar aku kasih linknya deh. Kalau pengen minat ya Mbak ya. Iya. Masih ada nggak itu company? Ada. Di Bali ya? Ada. Terus itu aja, syaratnya apa aja sih kalau buat masuk ke sekolah pijat kayak gitu? Nggak banyak syarat sih, kayak ada CV, terus ijazah kayak gitu. Nah contoh misalnya kalian nggak punya paspor ya, nanti kalian bakal dibantu. Mereka yang bikinin, jadi kalian nggak usah riwah-riwah bayar agent, nggak usah sendiri bikin, mereka bakal bantu bikinin HRD-nya gitu. Pokoknya banyak keringanan deh, apalagi kan buat pemula, kalau belum ada pengalaman berangkat keluar tuh pasti kan apa ya, kayak khawatir. Cuman kalau ada bantuan kan pasti lebih santuy. Oh gitu. Terus untuk lulusannya tuh harus lulusan SDK atau ada apa standar tersendiri atau minimal SMA lah kayak gitu? Kayaknya sekarang nggak tahu ya, cuman
lulusan SMA lah, cuman setahu aku kayaknya ada deh yang lulusan SMP gitu dulu. Cuman itu bukan berarti kalian nggak bisa, itu kan dilihat dari kemampuan kalian. Pas kalian training itu dilihat, nggak masalah kalian mungkin lulus SD, tapi kalau kalian pinter bahasa Inggris, mau belajar, it's not a problem. Jadi basicnya kita harus bisa bahasa Inggris. Iya, bisa dikit, tapi di sana diajarin juga. Ada kelas English kelasnya juga. Oh, bagus dong. Jadi nanti kalian diajarin anatomi, English class, terus ada juga kosmetik, bakal dikenalin, diajarin. Apa, Mbak? Kayak skincare. Jadi oh iya Mbak, ini kan face massage juga kan, jadi diajarin juga masalah gituan ya? Iya, jadi oke. Produk yang mereka pakai gitu. Pokoknya intinya ini sebenarnya mengedukasi banget sih. Cuman kalian tahu kan, di kampung bahkan di Indonesia gitu, kalau kerja terapis gitu image-nya memang jelek ya, dikira itu sebenarnya enggak, mungkin ada, tapi kalau yang Anda pergi ke 5-star hotel itu beda level. Kalau yang image jelek itu ya yang pasaran itu, kadang yang plus itu loh, massage plus. Nah contoh mungkin di Bali ada tapi aku nggak tahu, tapi kayak di Thailand misalnya itu kan banyak. Di Thailand tuh mah beda gitu, kayak gitu. Jadi image-nya itu jelek, cuman kalian nggak usah pikir itu, yang penting kalian tahu sendiri this is not what they think like that. Jadi ini adalah pendidikan sebenarnya, cuman dan gratis loh ya, dan ini sangat bermanfaat. Jadi orang-orang yang awam itu memang mungkin kurang diedukasi atau gimana gitu mungkin ya, makanya pikiran mereka seperti itu. Kalau ngomong soal pijat sih mungkin ya, tapi kalau terapis itu kan kesannya udah beda gitu. Kalau terapis kan lebih ini apa namanya, lebih orang tuh mikirnya nggak ini loh Mbak, nggak negatif. Spa terapis itu kan nggak negatif. Karena bukan cuma massage doang. Kalau kita di spa itu banyak treatment. Contoh yang paling simpel sih memang massage. Terus tapi ada body scrub, body wrap, facial. Facial itu udah beda kelas lagi, kayak mungkin dalamnya facial itu ada massage. Tapi kalian harus tahu juga apa yang dipakai pertama, urutan skincare itu harus tahu. Gitu diajarin. Iya. Cuman waktu aku tuh kayak aku minimal facial, nggak pakai equipment kayak mesin-mesin itu, nggak, karena kan itu lebih perlu license lagi, kayak misalnya nih yang ada injection gitu-gitu, yang buat lifting dengan equipment itu beda lagi, karena pakai equipment itu juga perlu sertifikat, nggak sembarang gitu. Jadi intinya ini pendidikan gitu loh. Emang di Bali masih ini, orang masih mikir kalau udah mending sih, cuman masih ada gitu. Ada, cuman udah mendingan. Oke. Jadi Mbak Ayu dulu tahu dari mana nih? Apakah perusahaannya yang nyari atau? Aku tahu dari seseorang. Jadi kayak relatif gitu kan, dia udah berangkat duluan gitu. Aku kayak aku tuh kayak ada ambisi lah, aku pengen cepet-cepet deh lulus SMA terus masuk ke sana gitu. Gitu. Karena aku pengennya gini dulu, awalnya gini. Aku tuh kayak amazed kalau ada orang lihat ngomong bahasa Inggris, kayak santuy gitu, nggak mikir mau ngomong apa, kayak fluent gitu loh. Jadi aku tuh emang suka sama bahasa Inggris meskipun aku nggak pinter bahasa Inggris. Jadi aku tuh gini, gimana sih caranya ke luar negeri gitu, caranya gimana. Jadi satu-satunya jalan yang gampang, mudah itu ini, dengan belajar ini gitu. Ternyata sampai saat ini jadi profesi aku, profesi pencaharian for living gitu. Jadi ceritanya itu bukan sekedar cari duit, maksudnya cari duit nomor 2 ya, tapi yang pertama itu aku pengen ke luar negeri, terus pengen pinter bahasa Inggris, kayak ngomong tuh fluent sama orang gitu loh. Jadi diajarin kan bahasa Inggris? Diajarin sama company ini ya? Iya, mereka punya guru bahasa Inggris. Gitu guys. Iya, keren pokoknya. Kalau kalian niat tuh pasti bisa. Kalau ada kemauan sih pasti bisa. Oke guys, sekarang aku udah balik lagi dengan alis Mbak Ayu yang udah selesai. Aku tadi fokus bikin alis natural aja. Jadi tadi dari Mbak Ayu ngomong kalau kalian pergi ke luar negeri, pengen kerja di luar negeri, pengen ngomong bahasa Inggris,
sebagai terapis atau sebagai apapun itu kalian bisa belajar di apa ya Mbak? Di Bali ada ya? Di Bali ada. Jadi tuh nggak cuma Bali doang, nggak cuma massage doang kan? Enggak. Jadi ada banyak cabang ya. Anda Iya. pengen sebagai apa kayak gitu ya? Iya ada. Apa aja? Selain Kalau pijet. yang di ini bisa jadi resepsi kalau memang kalau ada basic. Tapi kalau misalnya nih ada yang maksudnya ada bekal modal itu, kalian juga bisa kuliah yang setahun itu, misalnya yang mau selain terapis gitu. Kuliah di mana Mbak? Oh banyak universitas Oh kok di jurusan Bali. pariwisata. Iya yang setahun misalnya ada yang pengen jadi housekeeping, waiter, waitress, bartender itu juga bisa. Tapi kalau spa itu lebih cepat biasanya. Karena aku belajar 3 bulan, terus habis itu trial, training, tambah training lagi. Jadi dalam waktu setelah aku lulus spa school itu, aku kerja di Bali 6 bulan langsung berangkat. Nggak lama. Jadi setelah pendidikan itu Mbak Ayu dioper ke lokal Di hotel di Bali. hotel lokal dulu, nggak langsung luar negeri gitu. Iya nggak langsung. Sambil nunggu visa sih sebenarnya. Sambil nunggu dokumen jadi gitu. Jadi kita juga langsung dipekerjakan. Dapat Jadi duit kan? dapat gaji biasa. Nah itu guys. Jadi kalau kalian pengen jadi resepsionis di hotel, maksudnya di perhotelan ya Mbak? Kalau kuliah kan bayar ya. Nah kalau Lebih tempatnya mahal. Mbak Ayu itu tadi kan gratis ya? Iya. Apa nama ininya Mbak? Mandara Spa. Kalian kalau mau boleh cek. Sekolahnya itu loh. Iya Mandara Spa. Mandara Namanya? Spa Training Center. Guys, Mandara Spa Training Center. Oke. Melek Mbak? Melek biasa. Oke. Jadi namanya itu Mandala Spa. Spa Training Center. Iya. Ntar aku taruh link di link deh. Ada maksudnya namanya ya Mbak? Iya. Namanya taruh di link. Ntar aku coba cari, ada Instagramnya kok. Melek Mbak. Oke. Jadi ada Instagramnya guys. Kalau kalian pengen bisa hubungin. Bisa cek alamatnya ada ya Mbak? Ada, Jalan Raya Kuta dekat banget. Nggak tahu ya kalau kalian pernah ke Bali nggak. Jadi kalau ada yang tahu Gelayal Kuta dulu, kayak supermarket gitu, terus depannya itu ada hotel Haris apa ya, apa Aston Haris kalau nggak salah, persis di depannya itu. Itu tempat pendidikannya. Tempat pendidikannya, tempat training. Kantornya, training centernya. Jadi gitu. satu di situ ya. Bagus, lumayan tuh guys. Jadi sebagai awal itu bagus banget, apalagi kan bisa tanpa modal ataukah lebih ekonomi gitu. Kan karena kalau kursus massage gitu, kursus satu treatment aja mahal. Iya guys. Ekonomi. Hemat-hemat. Bukan Mbak. Nah terus oke, setelah kita ngomongin tempat pendidikan ya. Nah abis itu kan kita udah keluar negeri itu kan ya, udah dibawa ke luar negeri ya Mbak ya. Nah itu kalau andai kan finish kontrak itu bisa nyambung lagi atau Mbak Ayu punya hak untuk enggak, aku nggak nyambung kayak gitu. Bisa. Punya hak ya. Punya hak. Kalau kontraknya udah selesai itu hak kalian sih. Tapi kalau banyak juga yang pengen extend gitu, mungkin nyaman gitu ya dengan kerjaan tempat kerja, jadi mereka extend, bahkan ada yang di upgrade dari spa terapis jadi reception. Terus gitu? Iya, terus nanti kalau bagus bisa jadi assistant manager, bahkan sampai manager gitu. Oh gitu ya Iya, guys. jadi jenjang karirnya ada jenjang karir ya. Tapi kalau sebagai terapis pas di Indonesia tuh diajarin jadi resepsionis nggak sih? Otomatis kalau kalian udah kerja tuh pasti bakal ngerti. Karena kadang otomatis bisa. Iya, karena kadang kan cover gitu ya, jadi setidaknya tahu dikit-dikit. Nah kalau memang udah langsung jam ke resepsionis, jadi kalian bakal belajar lagi lebih dalam gitu. Begitu. Oke guys, sekarang back to make up. Jadi karena ini eyeshadownya aku kayak natural aja, jadi aku pakai eyeliner hitam. Aku
aku akan taruh di waterline-nya Mbak Ayu. Nah, terus kalau selama 2 tahun itu kalau udah kerja di luar negeri itu tempat tinggalnya semua di apa Mbak? Ditanggung sama perusahaannya ya? Iya, bahkan dari tiket, tempat tinggal. Tiket pulang, tempat tinggal juga dibayar. Iya, dapat. Itu enaknya. So ya guys, jadi tempat tinggal semua, jatah makan ikut perusahaan ya? Iya. Jadi uang kita bisa ngumpul ya? Iya, terutama di Maldives kan ini ya island susah belanja. Oh, jadi Maldives loh guys, kapan lagi ke Maldives Anda? Iya. Maldives kan mahal ya Bu? Kalau liburan pribadi itu mahal banget. Boleh Mbak? Boleh biasa? Anda pakai sendiri deh, saya takut guys. Ada kaca? Ada kaca Kak? Ini guys, ini aku suruh Mbak Ayu jepit bulu matanya. Nggak ada kaca. Oke. Jangan ngaca dulu. Oke guys, jadi udah bulu matanya udah selesai. Mbak Ayu aku suruh taruh sendiri ininya. Dan habis itu aku bakalan pakai highlight. Aku akan kasih highlight di sini. Nah, satu lagi guys. Kan tadi dari Maldives tuh. Nah, kalau kalian dapat kerja di Maldives lumayan Bu. Itu liburan gratis ya nggak sih? Liburan gratis. Karena di Maldives itu liburannya orang kaya Bu. Ya nggak sih? Iya. Kita nggak bisa backpacker kalau di sana Bu. Iya, nggak bisa. Look up Mbak. Nah, ini biar matanya lebih gede dan fresh, aku pakai dari nude lipstick, nude liner dari NYX. Mbak Ayu di Maldives berapa tahun? 2 tahun. Pertama 2 tahun, terus aku pulang Indonesia. Pulang ke Indonesia, pindah company, balik lagi 6 bulan. Company itu company apa Mbak? Maksudnya pindah hotel. Look up Mbak. 6 bulan itu aku kan hotel baru ya, jadi kurang sukses, jadinya aku di mana itu? Di Maldives juga. Namanya apa ya, Afi gitu. Nah, aku ngerasa kurang puas gitu, akhirnya dari sana aku ada teman di Dubai, jadi aku tanya dia ada lowongan nggak, ternyata ada, aku apply dan pindah ke Dubai deh. Enak ya kalau ada relasi gitu. Iya, karena zaman sekarang tuh harus ada relasi semua sih. Karena orang yang di sana itu juga kayak bisa nggak orang ini dipercaya, tahu nggak pengalamannya kayak gimana gitu. Lebih setidaknya meringankan gitu. Tapi jangan khawatir kalau nggak ada relasi, kalau kalian pintar pasti bisa. Iya, cari di online. Dan buktinya bisa juga kerja di Ukraina guys, karena Ukraina itu adalah salah satu negara yang susah banget buat foreigners untuk cari kerja. Sekali lu dapat kerja, lu harus punya education yang tinggi karena lu bakal kerja di bidang yang bagus kayak gitu, bukan random kayak kerja mana di bukan kayak koki kayak gitu tuh nggak ada guys, ya nggak sih Mbak? Di kayak kerja simple itu di Ukraina nggak ada. Nah, mungkin kalau di negara lain kan kita bisa tuh kerja yang Eropa lain kita kan bisa tuh kerja yang apa ya, yang maksudnya nggak terlalu tinggi, misalnya dia di pelayan restoran kayak gitu. Nah, kalau di Ukraine tuh nggak ada, karena lokal juga sih yang kerja. Tapi di sini Mbak Ayu bisa kerja as terapis gitu. Iya, bisa. Meskipun banyak orang lokal yang kerja terapis juga gitu, cuman kalian pede aja ikut bersaing. Apalagi kalau udah atas nama Bali gitu, bener. Bali massage atau Bali terapis gitu, wadaw, udah gampang banget. Iya, karena Bali massage itu Bali terkenal banget di seluruh dunia. Apalagi yang traveling pasti tahu. Karena di sini juga banyak orang traveling, jadi mereka tahu. Jadi, dan for your information ya guys, kliennya Mbak Ayu ini high end semua di sini. Iya, kebetulan ya. Jadi yang orang Ukraina itu yang pijet tuh orang-orang yang high end gitu loh guys. Jadi bukan orang yang biasa gitu. Orang di sini ya nggak sih Mbak? Yang biasa tuh jarang pijet malahan. Iya, jarang. Karena masih kayak dihitung masih itu adalah kebutuhan yang menengah ke atas. Iya. Gitu guys. Dan mungkin kalau di negara Eropa juga bisa laku sih. Ini ya kan bisa, Mbak? Bisa. Laku kok. Tapi dari sebagian besar WNI yang aku lihat tinggal di luar tuh jarang ya yang terapis ya yang di apply ke negara tempat tinggal barunya. Mungkin udah jadi nilai besar mungkin ya, jadi nggak mau kerja. Kayak saya ya Bu, bukannya
Nyonya besar saya nih. Nggak Nyonya laku kecil. kerja. Hanya kecil karena kurus. Nggak laku kerja guys, you know. Kalau enak kan Bayu ada skill mijit, jadi di sini bisa kerja. Sayangnya aku nggak terlalu ngerti pijit guys. Iya, itu harus ada Ada apa skill, ya? pengetahuan kayak gitu kan, Mbak. Karena kalau random aja itu juga banyak orang bilang susah. Berat Jadi, gitu loh. Aku pernah dipijit loh sama Mbak Yu dikit di tangan. Itu tuh kayak bener banget, ada rasanya gitu guys, rasanya beda. Bukan cuma di nyek gitu, enggak. Tapi emang ada rasa yang kalian Harus nggak- pakai feeling sih sebenarnya. yang kalian nggak bisa jelasin, sumpah. Senyum Mbak. Yang kalian Iya. nggak bisa jelasin gitu loh. Terus tahu nggak kalau orang sini itu misalnya kalian baru tuh coba pijit. Nah kalau dia suka, mereka suka, itu pasti bakal datang balik. Itu loyalnya orang sini, kayak balik terus menerus gitu. Jadi kalau kalian bagus, mereka suka, pasti bakal Balik jadi lagi regular ya. klien gitu. Iya, sama kayak yang lain, misalnya nih manicure pedicure, yang ngerjain alis, yang hairdresser gitu. Oh, mereka yang udah lama itu Boleh, Mbak. semua punya ini klien tetap gitu loh. Jadi penghasilannya lumayan juga. Oh, hairdresser di tempat kerja aku tuh, wah penghasilannya banyak banget. Sebulan itu nggak usah bisnis dah itu. Iya, di sini iya sih, di Eropa itu orang-orang pada penampilan tuh kayak nomor satu gitu loh guys. Iya Mbak, ya nggak sih? Jadi dia care banget. Beauty industry di Ukraina tuh nomor 1. Iya, beauty industry. It's a good money gitu. Good investment buat belajar. Good money juga. Iya, buat income juga bagus. Iya. Gitu. Buat cewek ya maksud aku. Cowok juga, kalau cowok sih lebih ke barbershop ya Mbak. Ya nggak sih? Iya, cowok. Tapi orang sini cowok Tapi juga ada loh. facial. Iya, tapi di sini juga ini loh. Cowok juga ada jadi terapis di sini. Ada. Karena Guys, mereka- di terapis bule. ini bagi yang ini ya berminat doang. Karena kebanyakan cowok kan mau. Nggak mau ya. Banyak yang nanya aku, suami kamu terapis juga? Banyak yang nanya gitu. Buru-buru dia mau. Kagak. Dia mau. Janganlah, suami ngapain buat terapis? Iya, ntar kecantol cewek lagi. Ya kan? Kayak jadi terapis aja bisa kecantol cewek, apalagi jadi terapis. Alamak. Anda takut Takut diambil Ada pelakor di Korea, di ini ada pelakor nggak ya? di Di Ukraine. Oh, ada. Kayaknya pelakor tuh di mana-mana deh. Iya benar. Nggak pandang bulu, nggak pandang negara. Oke, abis itu aku udah selesai nih ya Mayu. Jadi aku akan setting wajahnya. Lipstick doang. Lipstick doang yang kurang. Merem Mbak. Hey guys, akhirnya balik lagi nih. Dan ini adalah hasilnya. Ceng. Dan aku juga sempat kasih apa kayak curly gitu di rambutnya Mbak Ayu. Dan ya, oh my god, she's so beautiful. Yes, what do you think Mbak? I love it. You love it. So ya guys, video hari ini sampai di sini. Thank you so much Mbak udah jadi model aku. Thank you. Dan ini bakalan by the way Mbak Ayu juga punya YouTube channel. Aku akan taruh linknya ya. Boleh. Karena aku udah kayak meyakinkan Mbak Ayu, aku mau bikin vlog. Bukan, aku suruh Mbak Ayu bikin vlog guys. Iya. Karena suaminya Mbak Ayu tuh lucu banget. Jadi harus Iya dari dalam proses belajar bahasa Indonesia. iya, kebetulan. jadi aku kayak meyakinkan Mbak Ayu buat nge-vlog. Mbak Ayu sekarang aktif juga, tapi jarang upload gitu ya nggak sih Mbak? Vlog. Jadi aku bakal taruh linknya di bawah dan kalian bisa check her out dan ya kalian bisa tahu kota-kota di Dnipro kayak gitu kan Mbak. Nah Iya. karena di Ukraine itu ada 5 kota yang terkenal ya Mbak. Iya. Kiev, Lviv, Dnipro, Odessa, sama Kharkiv sebelumnya. 5. Cuman sekarang lagi- sayangnya Kharkiv ya dibombardir lah guys. Oh, jadi lagi gitu. lagi bersedih kota Kharkiv. Lagi bersih. All Ukraine is lagi sedih kayak gitu. But anyway, life must go on ya kan Mbak. Life must go on, we need to survive. Iya, dan kita ini udah gatel banget karena udah 2 bulan nggak kerja ya, Iya. Mbak. Terus ngungsi Tabungan juga. menipis ini, tabungan menipis ini guys. Ngungsi 2 bulan bu. So okay guys, thank you so
so much for watching. You want to say something, Don't Mbak? forget to subscribe, like, and share to Yeah. support our channel. Yeah, and check her out. Check her channel out. Aku Yeah. akan taruh nama dan linknya di description Thank box. you. So okay guys, thank you so much for watching, and I would love to see you again on my next video. Bye. Bye.